Selamat siang. Pada hari ini saya akan mengajar penulisan karya ilmu untuk mahasiswa pendidikan agama Kristen. Melalui proses pembelajaran ini, mereka semakin siap untuk masuk di proses perkuliahan di STT ke depan. Selamat siang bagi kita semua. Oke, kita masih menunggu teman-teman kita ya. Sambil menunggu teman-teman, di portal kita ada yang sudah mendaftar ke portal dosen dan ini menjadi absensi kita nantinya. Ada kita di sini 10 orang. 10 orang yang sudah mendaftar. Mungkin ada juga yang sudah membatalkan dalam masa perbaikan KRS hari ini ya, dalam minggu-minggu ini. Sementara yang sudah mendaftar itu di portal itu ada sekitar 10 orang, yaitu saudara Abdi Pranata, Nigo, Del Fiero, Delinka, Emi, Lince, Marda, Nirwana, Sania, Susan, Trivin. Tapi seperti pertemuan kita di kelas lain itu, adik Nigo ini tampaknya tidak masuk. Sama dengan Emi, Lina, Lorentia, Inting. Dan kemudian minggu yang lalu, saudara Abdi ini, karena saya jelaskan dia tidak boleh mengatur kita soal waktunya, dia yang mengatur waktunya di waktu kita. Mungkin ini pun akhirnya keluar dari kelas kita. Tapi kepastiannya nanti minggu depan kita akan lihat siapa sebenarnya yang akan bersama kita satu semester ini. Ini hanya pendahuluannya karena ini masa-masa pengisian KRS. Kemudian nanti dalam
proses perkuliahan kita akan lebih banyak juga nanti latihan ya, karena ini penulisan karya ilmiah, juga kita akan banyak latihan, sehingga dalam silabus pun nanti kita akan banyak bicara soal bagaimana menulis template, bagaimana menulis contoh dari ya, itu hanya pengantar saja untuk kita sebelum teman-teman kita yang lain datang. Kita sudah hadir 7 orang. Kalau di grup WA memang kita ada 9 orang kurang 1, berarti kan itu 8 orang. Tunggulah. Ya, kita sudah hampir di sini semuanya, sudah masuk ke dalam kelas. Kalau di kelas virtual ini kan bisa kita atur tempat duduk kita ya. Oke. Ya, silakan mengambil tempat duduk masing-masing. Bukalah kamera kalian supaya kelihatan kalian duduk di tempat duduk kalian itu. Ya, seperti biasanya saya akan on cam di awal kuliah untuk melihat apakah kalian mengikuti perkuliahan dengan resmi. Oke, silakan buka kameranya yang sudah bersama kita sekarang. Oke, kita sudah ada, masih ada yang masih ada yang kamera. Oke, saya lihat lagi yang buka kamera, belum ada yang, masih ada si Lince ya belum buka kamera. Kemudian ya Lince, Abdi, itu yang kamera ya. Oke ya, sudah semua. Tapi tidak kelihatan di kursinya masing-masing ya. Mungkin tidak, harus dicocokkan dia. Dicocokkan baru kelihatan dia. Kalian duduk di kursinya itu. Wajahnya itu dicocokkan ke ruang. Sehingga kita seolah-olah yang duduk. Ya, tidak siap, tidak bisa kelihatan di sini semua. Yang manual. Ya, yang manual katanya Samia juga belum buka kamera, Susan. Silakan dibuka kameranya. Susan, kemudian Erwin, Adi. Adi atau Abdi? Abdi, oke.
Oke, kita sudah hadir 10 orang. Di grup kita masih 9 orang ya. Nanti ditambahlah ke grup siapa yang belum masuk ke sini. Di grup WA ini. Oke, silakan Winta memilih dari kita salah seorang dari kita untuk berdoa. Kami minta teman kami Lince untuk membawa doa pembuka kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dialah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih telah memberkati kami dari pagi malam istirahat kami sampai pada siang hari ini. Sini Tuhan Yesus, kami memulai pelajaran kami. Berkati kami Bapa dari awal sampai akhir. Berkatilah dosen kami yang memberikan arahan kepada kami dan pengetahuan. Pimpin dan pelihara kami dalam satu hari ini, kehendak menjadi di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Pince. Siang hari ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan pengertian dan karakteristik karya tulis ilmiah. Nah, bagaimana dan apa arti dari karya tulis ilmiah? Karya ilmiah itu berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Jadi dia berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Itu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu merupakan karya tulis ya, karya tulis, paper, artikel, buku, jurnal, di mana dalam isinya itu berusaha penulis itu memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Pembahasan itu tentunya dari sebuah masalah yang dia lihat secara ilmiah. Jadi masalah itu diteliti secara ilmiah. Nah, karya ilmiah secara khusus ditulis untuk mencari jawaban. Jelas dia akan mencari jawaban mengenai sesuatu hal untuk membuktikan kebenaran tentang yang terdapat dalam satu objek tulisan. Jadi ada masalah penelitian, ada masalah dalam penelitian itu. Biasanya cukup satu masalah, jangan banyak-banyak karena satu masalah yang mungkin diselesaikan secara ilmiah. Lalu kita mencari jawaban atas pertanyaan dari penelitian itu. Nanti dalam penelitian itu harus ada pertanyaan utama. Mengapa? Mengapa? Atau apakah? Atau bagaimana? Dan sebagainya. Ada nanti pertanyaan utama. Lalu diikuti dengan pertanyaan turunan. Biasanya 2. Dan pertanyaan penelitian jangan banyak-banyak. Semakin banyak pertanyaannya, tugas kita semakin banyak menjawabnya. Tapi 3 pertanyaan itu kita jawab dengan baik, itu cukup. Maka sudah selayaknya lah tulisan, jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru atau aktual. Belum pernah ditulis orang lain. Itu karya ilmiah. Maka skripsi itu tidak boleh mengangkat tulisan-tulisan yang sudah ditulis orang. Atau menjiplak. Atau meniru. Tidak boleh. Makanya ada undang-undang pengaturan plagiarism atau plagiat ya, ada undang-undang sehingga apalagi dengan alat sekarang ada alat yang mengetahui bahwa kita menulis dengan mengangkat tulisan orang lain, itu ada alat sekarang, ada alat Turnitin, ada alat plagiarism, ada iCheck, banyak sekali itu.
baik gratis ataupun berbayar ya, untuk melihat apakah karya kita itu asli atau tidak, atau jiplak. Jikapun tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah tujuannya sebagai upaya pengembangan dari tema terdahulu, sering disebut dengan juga penelitian lanjutan. Kalaupun tulisan kita itu, karya kita itu sama tulisannya, judulnya dengan yang dahulu yang pernah dilakukan orang, tetapi kita melanjutkan penelitian dia itu boleh. Itu namanya tadi penelitian lanjutan. Nah, karya ilmiah itu berisi argumentasi penyelaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis. Jadi dia argumentasi keilmuan yang diargumentasikan melalui karya tulis atau lewat bahasa tulis. Baik itu formal dengan sistematis metodis dan menyajikan fakta umum yang tertulis, itu metodologi penulisan yang benar. Dia merupakan sebuah argumentasi penelaran ilmuwan yang dikomunikasikan dengan bahasa tulis yang formal dengan sistematis metodis dan menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Itulah karya ilmiah itu. Nah, karya ilmiah ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-kata teknis, kata-katanya teknis, serta didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, maka secara singkat alur pikir dari sebuah karya ilmiah itu dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, itu harus memuat ada informasi di dalam. Lalu setelah ada informasi itu, mulailah dibuat gagasan, idea-idea, pikiran-pikiran. Lalu setelah informasi itu dipenuhi dengan sebuah gagasan, lalu gagasan itu dilakukan pengkajian tentang gagasan tadi. Gagasan itu sudah menjadi bentuk yang lebih konkret. Lalu setelah dikaji tentu ada hasil penelitian. Ini peta semua, peta karya ilmiah ke depan. Jadi dimulai dari informasi, baru informasi itu diramu menjadi sebuah gagasan, lalu gagasan itu dilakukan penelitian pembenaran, proses pengkajian apakah dia benar atau tidak. Tentu setelah kita kaji, kita teliti, kita observasi, kita analisa, maka ada hasil penelitian. Dan hasil penelitian itulah output, keluaran. Dan hasil penelitian itu biasanya kalau dalam bahasa akademisnya bisa ada luarannya kita bisa skripsi, tesis, disertasi, bisa jurnal, bisa proceeding, bisa makalah dan sebagainya. Nah, berdasarkan gambar di atas, karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan atau gagasan. Jadi membahas satu permasalahan atau gagasan. Harus kita ada bahas permasalahan atau gagasan. Pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan informasi, penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian atau kajian. Nah, karya tulis ilmiah itu melalui penelitian menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang betul. Nah, kemudian untuk memperoleh jawaban ilmiah dari penelitian, persoalan penelitian kita, penulis karya ilmiah atau penulis karya tulis itu hanya dapat dilakukan, atau penulisan karya ilmiah hanya dapat dilakukan setelah timbul suatu masalah. Jadi selalu masalah itu penting. Karena dengan adanya latar belakang masalah lah, maka ada penelitian. Jadi kalau kalian menulis, latar belakang masalah itu harus jelas.
karena disitulah sebenarnya akar dari penyelidikan kita. Kalau tidak ada masalah, maka penyelidikan itu tidak bagus. Artinya tidak ada gunanya menyelidiki kalau tidak ada masalah. Lalu masalah yang ditemukan itulah yang dikaji melalui karya tulis. Namanya pun karya tulis, berarti kita kotak-katik dengan tulisan-tulisan kita. Nah, menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta. Karangan ilmu pengetahuan, di dalamnya ada fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi ada metodologi. Nah, metodologi itu sekarang kadang-kadang mahasiswa tidak tahu apa metodologi. Metodologi itu tidak sama dengan metode. Metodologi, metode, dan logos. Jadi logos itu firman, metode itu cara. Jadi kalau kita metodologi adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah, baik secara ilmiah. Ya, itu metodologi. Dia ilmu, cara menyelesaikan masalah. Nah, karya ilmiah dapat juga diartikan tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan. Jadi kita mengamati, kita tulis, dan penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmuannya. Jadi semua karya tulis kita itu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena kita sekolah ya, sekolah itu harus bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, dari berbagai macam pengertian karya ilmiah di atas itu dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang ditulis secara sistematis. Jadi tulisan itu ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi harus ditulis. Itu sebenarnya fungsi dari tulisan-tulisan kita, sehingga kita terlihat berpikir kita bagaimana, sistematis atau tidak sistematis. Nah, itu bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama itu kita bicara soal pengertian dan apa itu tulisan karya ilmiah. Nah, setelah kita mengerti apa itu pengertian karya tulis ilmiah, nah baru kita masuk pada perbedaan antara karya tulis ilmiah dan non ilmiah. Non ilmiah itu apa bedanya sih karya ilmiah dan non ilmiah? Nah, karya tulis ilmiah dan karya tulis non ilmiah merupakan dua di antara jenis-jenis tulisan yang ada. Dua jenis tulisan tersebut mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing yang membuat keduanya berbeda. Nah, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi dia jelas berbasis ilmu pengetahuan. Dan dibuat oleh penulis atau peneliti dengan tujuan untuk memberikan fakta. Untuk memberikan apa? Fakta dan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Jadi karya ilmiah itu merupakan tulisan berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis untuk menunjukkan dan memberikan fakta atau hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penulisannya, karya ilmiah mesti menuruti sejumlah metode penulisan yang ditentukan. Jadi setiap jurnal itu berbeda-beda template-nya. Setiap buku berbeda-beda template-nya. Tidak sama. Sementara karya tulis non ilmiah merupakan tulisan yang mengungkapkan tentang pengalaman atau pengetahuan sang penulis yang bersifat fiktif, yang subjektif. Jadi dia mendapatkan penghargaan atau pengungkapan tulisan yang mengungkapkan tentang pengalaman atau pengetahuan yang bersifat fiktif, tidak nyata. Apa namanya?
angan-angan gitu ya. Nah, karangan ini bisa berbentuk jenis seperti berbentuk dan jenis-jenis seperti jenis-jenis puisi, jenis-jenis novel, jenis-jenis roman, drama, dongeng, dan cerpen. Nah, kita ini bisa menjadi penulis, tergantung kita pilih mana, penulis fiksi atau non-fiksi. Fiksi itu eksak, sementara non-fiksi itu khayalan. Nah, untuk lebih detail mengenai tulisan ilmiah dan non-ilmiah itu dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, tulisan fiksi. Tulisan fiksi itu saya katakan tadi dia dibagi, ada tulisan fiksi yang prosa, ada puisi, ada naskah drama. Itu yang fiksi. Sedangkan tulisan-tulisan prosa non fiksi atau faktual di ilmiah atau ini non ilmiah. Kalau dia ilmiah, dia itu seperti saya katakan tadi, ada makalah, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, dan kemudian populer. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang yang artinya dia menulis secara faktual, dia bisa teologi, bisa eksak, ilmu eksak yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi tadi. Kemudian non ilmiah, kata ilmiah faktual, artinya non fiksi dia berarti prosa faktual, ada ilmiah, dan yang kedua tadi non ilmiah misalnya laporan, berita, resensi, biografi, kritik, esai. Ini tulisan yang fiksi dan tulisan yang prosa faktual atau non-fiksi. Nah, kemudian kita akan melihat karakteristik karya ilmiah. Sebelum masuk ke karakteristik, ada kira-kira pertanyaan, atau sudah jelas kayak penjelasan tadi yang di atas ini, ada pertanyaan soal definisi daripada karya ilmiah ini. Sudah bisa dipahami, sudah bisa nangkap kira-kira. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Apa itu fiksi? Ini siapa si Marda Regina Barus? Silakan. Marda Regina itu angkat tangan tadi. Ada yang ditanya, Marda? Halo, Marda? Ada yang mau ditanya? Apakah karya ilmiah itu sama seperti makalah, Pak? Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di bagian fiksi dan non-fiksi ini ya. Jadi fiksi itu ada prosa, puisi, naskah drama. Jadi ada non-fiksi atau prosa faktual, karya ilmiah. Jadi dia seperti apa? Makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau populer. Populer itu berarti buku atau seminar. Tapi dia non ilmiah, tetap juga non fiksi. Dia tetap non fiksi, tapi non ilmiah. Apa itu? Laporan, berita, resensi, biografi, kritik, esai. Ini semua non ilmiah. Gitu ya. Jadi makalah itu di mana dia adalah ilmiah. Gitu ya. Oke, Rima, silakan Rima. Nah, kalau Alkitab itu Pak termasuk non-fiksi atau gimana Pak? Itu non-fiksi. Fiksi itu ya khayalan ya. Non-fiksi itu ya fiksi, apa namanya? Dia
ya hayalan, puisi, drama, cerpen, cerbung, gitu ya. Ya itu. Jadi itulah yang disebut dengan fiksi. Non fiksi berarti dia fakta, dan yang bukan hayalan, dari skripsi, makalah, disertasi, dan sebagainya. Oke, Marda. Sudah tadi Marda? Masih ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Oke. Karena masih angkat tangan dia, berarti masih bertanya begitu tadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Turunkan tanganmu, Marda. Oke, ya kita lanjut soal karakteristik karya tulis ilmiah. Nah, tidak semua tulisan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan fakta dapat digolongkan ke dalam karya tulis ilmiah. Walaupun dia sistematis, ada faktanya, tapi tidak semua itu dalam karya tulis ilmiah. Ada karakteristik yang harus dipenuhi sebuah karya tulis ilmiah. Apa karakteristik yang harus dimiliki karya ilmiah? Yang pertama, dia harus objektif. Karya tulis ilmiah itu harus tampak pada setiap fakta dan data yang disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tidak dimanipulasi. Jadi kalau ada karya-karya yang dimanipulasi, maka itu tidak objektif. Itu bukan karya ilmiah. Nah, objektivitas setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti yang dapat diabsahan datanya. Dibuktikan dengan baik dan benar. Gitu ya. Jadi bukan katanya. Jadi karya ilmiah itu bukan katanya, tapi dia fakta. Itu objektif. Ada objeknya yang nyata, bukan dikarang-karang. Karakteristik yang kedua ialah dia harus netral. Karena tulis itu dapat dikatakan netral apabila setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Baik itu kepentingan institusi, kelompok, maupun pribadi. Jadi karya tulis ilmiah itu netral, tidak memihak kelompok-kelompok, institusi-institusi tertentu. Oleh karenanya pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau memengaruhi pembaca sangat perlu dihindarkan. Kurang sangat perlu dihindarkan. Sangat. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita nanti menulis karya ilmiah, hindarilah kata-kata mengajak, membujuk, atau khutbah. Kadang-kadang mahasiswa ini udah menulis skripsi ya, dia mengatakan marilah kiranya melalui tulisan ini, melalui skripsi ini, enggak boleh. Kiranya marilah mengajak, membujuk ya, memengaruhi pembaca untuk mengikuti kita, itu tidak boleh. Skripsi itu atau disertasi atau apapun itu karya ilmiah kita itu harus bersifat netral. Itu karakteristiknya. Kalau ada mengajak, itu nanti bisa menjadi seperti khotbah. Saudara-saudara, marilah kita memperkuat iman kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, itu berarti khotbah, bukan karya ilmiah. Karya ilmiah itu jangan ada membujuk, mengajak, memengaruhi. Karena itu karya ilmiah itu harus netral. Yang ketiga, dia harus sistematis.
Dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Jadi sistematis. Jangan asal-asal dibuat. Tidak ada kausalnya, misalnya tidak ada pengimbangannya. Urutannya acak. Pendahuluan langsung dia hasil, lalu tujuan penelitian, manfaat penelitian, baru rumusan masalah, ya bolak-balik. Tidak sistematis. Itu tidak karya ilmiah. Karya ilmiah itu harus terpola. Dengan terpolanya, ada sistematikanya, maka pembaca dapat mengikuti dengan mudah alur uraian kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini harus logis. Jadi karya ilmiah itu dapat dilihat dari pola nalar yang digunakan. Digunakan siapa? Oleh penulisnya. Pola nalar induktif atau deduktif. Induktif berarti kita memasukkan sesuatu ilmu, pemahaman dasar untuk mengajak orang membuka wawasannya. Misalnya seperti menurut pendapat si X, maka kebun tebu ini adalah bla 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 bla. Itu induktif. Dia mengutip pendapat orang dulu supaya orang terbuka wawasannya tentang perkebunan tebu misalnya. Atau deduktif. Deduktif itu mengajar. Jadi melalui tulisan itu kita mengajar. Jadi melalui tulisan-tulisan kita itu orang, wah ini rupanya. Ini rupanya. Nah, itu tanpa disadari dia telah diajari oleh tulisan itu. Nah, kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, digunakan pola induktif. Jadi kalau kita bermaksud menyimpulkan suatu data, maka pakailah pola induktif. Tetapi kalau bermaksud membuktikan sebuah teori atau hipotesa, gunakanlah pola deduktif. Nah, itu yang keempat karakteristiknya adalah logis. Yang berikutnya kelima ialah tidak emotif. Nah, apa yang maksud dengan karya tulis yang tidak emotif? Artinya setiap deskripsi yang diuraikan dalam karya ilmiah tidak boleh melibatkan emosional. Jadi jangan nanti menulis karya ilmiah itu dalam rangka emosional, ingin menyerang orang. Lalu dia menuangkan gagasannya hanya untuk menyerang orang lain. Itu tidak boleh. Karena setiap pernyataan yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan emosional. Jadi harus kita ingatlah, karya tulis itu tidak ada emotif. Sehingga apa yang dia sampaikan itu bukan berdasarkan emosi, bukan juga berdasarkan suasana hati dari penulis. Gitu ya. Jadi karya ilmiah itu tidak melibatkan emosional. Gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, karakteristik dari karya tulis itu ialah efektif dan efisien. Kalau karya tulis kita tidak efektif dan efisien, artinya penggunaan kata, kalimat yang padat, singkat, kaya informasi atau tidak berbelit, tidak mampu seperti itu, maka karya ilmiah kita itu muter-muter. Memang bahasa mahasiswa itu kadang-kadang muter-muter, tidak ngerti bisa bacanya. Buat kalimat panjang tapi membingungkan. Pada suatu sore pergilah bapak-bapak dan ibu pergi menuju sore menuju kebun, lalu di kebun itu sebenarnya ada kopi, tapi dia pergi menuju sebuah pondok yang ada di dalamnya ada sebuah jagung, panjang kali.
Padahal inti sebenarnya suatu sore keluarga pergi ke kebun. Itu kan pendek ini. Ada lagi kata yang mana pada hari ini, yang mana ketika itu, lalu mereka. Ya, nggak tahu kita apa. Orang Indonesia kan suka kali berbahasa. Supaya apabila demikian bila. Ya, nggak tahu kita apa artinya itu. Agar supaya beliau akan menjadi seperti. Ya itu seperti itu lah. Tidak efektif, bahasanya panjang, tapi kita tidak mengerti. Berbelit-belit dia. Lalu ketujuh, menggunakan ragam bahasa formal. Jadi ini yang kadang-kadang memang banyak masuk ke tulisan ilmiah, bahasa-bahasa program, bahasa-bahasa gaul. Tidak boleh. Tidak boleh singkat-singkat kan. Atau bro, ini khas bro. Dalam bahasa ilmiah nggak ada bro. Nah, karya ilmiah kalau ini sudah seyogianya menggunakan bahasa formal dan baku. Kadang-kadang kita menulis misalnya bilang teologi, teologi. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti mana yang baku, mana yang tidak baku. Jadi hati-hati nanti. Wah itu menulis konkret. Padahal sebenarnya konkret, praktek. Tulisnya praktek, padahal sebenarnya harus praktik. Itu contoh-contoh. Sarjana teologi, buatnya TH, jadi TH teologi. Ya, ini sekarang nggak diakui lagi sini bagi cara penulisan. Sekarang yang benar itu ya teologi. Kalau lagi menulis khotbah. Sekarang yang benar itu khotbah. Ini khotbah. Jadi pemikiran KH ini bukan baku lagi. TH. Tidak digunakan lagi. Nah itu harus kalian pelajari nanti. Karakteristik dari karya itu sendiri. Menggunakan ragam bahasa formal. Lalu terakhir, dia kaya informasi. Jadi kalau karya ilmiah kita itu atau skripsi kita itu, tesis atau disertasi yang tidak memiliki informasi yang beragam, yang banyak, itu tidak karya ilmiah. Nah ini dulu. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Karakteristik karya ilmiah ini. Dia harus pertama tadi objektif, yang kedua netral, ketiga sistematis, keempat logis, kelima emotif, keenam efisien dan efektif, ketujuh menggunakan ragam bahasa formal, dan kedelapan dia harus kaya informasi. Ada kira-kira sampai di sini pertanyaan? Ada? Cukup jelas sampai di sini? Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Kita lanjut. Nah, kalau kita sudah melihat karakteristiknya, nah maka sekarang kita akan melihat bagaimana karya ilmiah itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri karya ilmiah itu. Tadi kalau karakteristiknya sudah kita tahu, sekarang bagaimana ciri-ciri karya ilmiah itu. Ini yang kita lihat. Kalau sudah mengerti aspeknya, lalu kita akan melihat apa sebenarnya ciri-ciri dari karya ilmiah itu.
Nah, ciri-ciri karya ilmiah itu ada 4 ciri karya ilmiah. Yang pertama itu dia memiliki struktur. Nah, struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, bagian penutup. Bagian awal itu apa? Itu pengantar kepada bagian inti. Bagian inti itu apa? Merupakan sajian gagasan pokok yang disampaikan, lalu nanti bagian penutup itulah kesimpulan. Jadi harus ada strukturnya. Yang kedua, memiliki komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, bagian penutup. Kemudian ya daftar pustaka. Nah ini, tetapi kalau dia di jurnal nanti ada ditambahi lagi abstrak ya. Abstrak. Atau skripsi juga ada dengan abstrak. Karena itu abstrak itu adalah intipati dari tulisan kita, karya kita. Dibahasakan dengan bahasa sederhana, hanya 200 kata. Lalu sikap penulis. Ini perlu dalam karya ilmiah. Ini termasuk ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, sikap penulis dari karya ilmiah adalah objektif, tidak subjektif. Nah, objektif artinya disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Jadi dia tidak langsung merujuk orang, tapi dia membuat gaya bahasa impersonal, membuat orang ketiga, atau mengasosiasi atau mengalegorikan kasus itu dengan orang lain atau situasi lain atau tempat lain. Lalu keempat, penggunaan bahasa. Ciri-ciri keempat dari karya ilmiah ialah bahasa yang digunakan dalam bahasa ilmiah harus bahasa baku bukan kaku, bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah. Kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Jadi kalimatnya tidak bertele-tele, tetapi baku, pendek, sesingkat mungkin, pendek, dan sepanjang mungkin. Tapi ya yang bernas. Kalau dia panjang tapi bernas, tapi lebih baik sebenarnya pendek-pendek kalimatnya. Kalaupun panjang ya sepanjang perlu, pastinya tidak dibuat-buat supaya panjang. Kalau yang sering seperti itu membuat anak kalimat banyak itu orang Jerman. Misalnya begini, Gubernur Sumatera Utara yang adalah mantan Pangkostrat dan ketua SPSI, yang istrinya Lubis dan dia menang dari pasangan Jarot dan dia adalah tinggal di sekitaran Sudirman dan kemudian beliau adalah orang yang tegas, orang yang apa, adalah Edi Rahmayadi. Nah, itu anak kalimatnya banyak sekali. Itu gaya Jerman itu. Tetapi kalau British, Gubernur Sumatera Utara adalah Edi Rahmayadi. Titik. Pendek. Jadi sering mahasiswa seperti itu. Panjang kali ceritanya. Nanti kalau kalian baca buku-buku Jerman biasanya seperti itu. Punya anak kalimat. Jadi alinea pertama sampai alinea ke-10 itu sebenarnya sama. Satu. Karena penjelasan yang paling banyak. Tapi kalau gaya berpikir Amerika, British misalnya, dia lebih pendek-pendek. Lebih ke the point. Tapi kalau Jerman yang panjang sekali. Kita pun kadang-kadang seperti itu juga. Kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua kita kan nggak langsung straight kan. Pak minta uangnya. Perlu sama aku. Nggak ada itu. Pak begini, Pak. Kemarin itu kan
di dekat rumah kita itu kan ada kotoran-kotoran, itu udah kubersihkan, udah kusapu, udah kupel. Lalu yang di samping toko bapak itu pun sudah kubersihkan, Pak. Ada apa? Itulah Pak, minta uang Pak, mau beli apa? Ke bakso. Jadi lebih pergi dulu ke sana, padahal intinya kan minta uang untuk beli bakso. Ya, itu gaya kita menulis. Tapi kalau orang-orang Eropa atau katakanlah orang Amerika ya atau British, nggak mau seperti itu berpikir. Kalau kita mau uang beli bakso, bilang aja, Pak, selamat sore, ya minta uang Pak beli bakso. Nah, itu kan strict. Tapi kadang-kadang orang yang strict ini nggak disukai orang. Jadi yang belagu-belagu itu yang disukai orang kan. Lego-lego. Itu karakteristik dari, bukan karakteristik, ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, pendapat lain, karya ilmiah menurut Wiranto, ciri-ciri dari karya ilmiah itu adalah dari segi isinya, karya ilmiah itu menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan. Kemudian deskripsi tentang suatu pemecahan suatu masalah. Jadi harus ada sesuatu pemecahan masalah. Dari di atas sudah ada memang itu. Jadi karya ilmiah itu harus memecahkan masalah secara akademis gitu ya. Itu ciri yang pertama dari segi isi. Yang kedua menurut Wiranto itu pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data. Jadi ada kajian empirik, kajian secara ilmiah. Kemudian ada teori-teori yang telah diketahui kebenarannya. Jadi dia menggunakan teori untuk menyelesaikan masalah. Nah itu. Lalu yang ketiga, sebuah karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif. Jadi yang bersama tadi yang di atas ya. Jadi dia tidak subjektif, tapi objektif. Ada kejujuran dari penulisnya. Jadi bukan di kong-kali-kong, cincai-cincai, bukan. Lalu keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Tadi sama dengan yang di atas. Dan yang kelima, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Jadi ini ciri-ciri dari tulisan karya ilmiah. Oke, sampai di sini. Ada kira-kira pertanyaan lagi soal karya ilmiah ini? Kalian di SMA dulu kan sudah belajar cerita fiksi dan non fiksi kan, antara karya nyata dan tidak nyata gitu. Mengarang itu kan dulu pernah. Oke, ada kira-kira yang mau bertanya? Silakan. Apakah cukup jelas atau kurang jelas? Jelas ya. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya apa-apa. Kita tutup sampai di sini. Dan jangan dipaksa bertanya kan. Karena belum mendalam itu. Masih kulit-kulitnya. Oke, kalau begitu tidak ada yang bertanya, kita supaya tutup perkuliahan kita ya. Itu silakan buka kamera masing-masing supaya kita foto bersama di kelas ini. Ini pasangan-pasangan ini. Ada pasangan-pasangannya ya. Oke, bagus. Tampakkan wajah kita masing-masing. Supaya kelihatannya. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Sampai jumpa Selasa depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa untuk bangsa negara kita. Tadi Presiden Jokowi sudah menyarankan ada kuliah onsite karena Jakarta sudah hijau, sudah mulai menuju hijau. Kemudian mungkin kota-kota lain sudah mulai menuju hijau ya, tidak merah lagi. Tapi Jokowi sudah menyarankan tadi kuliah onsite. Tapi kami di kampus tadi sudah bicara di grup dosen juga sudah dicoba, tapi masih ada pemikiran-pemikiran lain. Mungkin kita belum ya satu semester ini. Tapi kalaupun nanti ada keputusan-keputusan baru,
kita akan on-site, misalnya kita tatap muka, berarti ya ada sebagian nanti kita harus masuk kampus, masuk asrama. Tapi itu kita lihatlah perkembangannya. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan minta memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Kami minta teman kami Erwin untuk membawa doa penutup kita hari. Erwin. Halo Erwin. Apakah masih bersama kita Erwin? Mungkin. Halo Erwin. Silakan berdoa. Halo. Tampaknya Erwin tidak mendengar kita. Kalau gitu aku aja, Pak. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, sebentar kami tadi Tuhan sudah mendengarkan sebagian ilmu yang telah diberikan dosen kami Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang dijelaskan dosen kami tadi dapat kami pakai Tuhan, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, dan serta rezeki Tuhan. Dan begitu juga teman kami ataupun dosen kami yang terpapar COVID-19 Tuhan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang beri penghiburan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya, selamat sore. Jua-jua, menjua-jua, Yahobu, Waras. Selamat sore, Pak. Sore Pak. Sore, sore.